Melanjutkan video kemarin. Boneka iblis. Langit berdiri tegak di depan Xiaoyan. Tubuhnya berwarna ungu tua, dengan kilatan cahaya keemasan samar mengalir di balik permukaannya. Tanda bahwa boneka ini telah disempurnakan hingga ke tahap tertinggi. Sebelumnya, kekuatannya setara dengan Dozun bintang 4. Namun setelah diperkaya oleh energi petir di kolam petir alam hampa, dan menyerap kekuatan dari 10 boneka iblis langit lain, melalui formasi, kekuatannya kini telah melampaui Xiaoyan sendiri. Telapak tangan gelap yang menghancurkan jiwa, tiba-tiba kabut hitam yang menggantung di langit meledak, menyebar hawa dingin menusuk tulang. Awan hitam mendidih liar saat sebuah teriakan menggema dari balik kabut. Seketika, telapak tangan raksasa berwarna hitam pekat sebesar gunung kecil, muncul dari langit dan melesat turun ke arah Xiaoyan. Dimanapun telapak itu lewat, ruang runtuh dan membentuk pusaran gelap. Retakan spasial menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba yang robek. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Wajahnya serius saat menatap telapak tangan yang menghancurkan langit itu. Dia dapat merasakan kekuatan dahsyat yang turun mengancam dari atas. Hun Li yang telah diperkuat dengan tato garis keturunan kini jauh lebih kuat. Jika bertarung secara langsung, peluang Xiaoyan menang hanya 50%, dan itu pun penuh risiko. Hun Li bahkan tampak telah menyentuh batas Dozun bintang 9. Namun, ini adalah kesempatan yang tepat untuk menguji kekuatan boneka iblis langit setelah mencapai puncaknya. Sekarang saatnya, gumam Xiaoyan dalam hati. Mendapatkan perintah tanpa suara, boneka iblis langit yang semula diam seperti patung bergerak. Cahaya keemasan berkilat di mata kosongnya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sinar ungu yang menembus langit, langsung menghantam telapak tangan hitam raksasa itu. Langit bergemuruh hebat. Benturan dahsyat membuat udara bergetar dan menciptakan gelombang kejut luar biasa hingga radius 1000 kaki. Retakan besar menjalar cepat di sepanjang permukaan telapak tangan raksasa itu. Dalam sekejap, telapak itu pecah dengan suara keras, terbelah oleh kekuatan destruktif boneka iblis langit. Benturan kuat membuat boneka iblis langit terpaksa mundur 10 langkah di udara. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam membara di langit. Namun, segera setelah langkah terakhir, tubuhnya melesat maju lagi, menerjang langsung ke tengah kabut hitam pekat. Apa? Seruan terkejut Hun Li menggema saat sosok ungu itu masuk ke dalam kabut. Lalu keheningan. Beberapa detik kemudian, suara benturan brutal terdengar bertubi-tubi dari balik kabut. Angin bertiup liar. Suara dentuman dan ledakan mengguncang, menembus kepulan awan yang mulai menipis karena kekuatan pertempuran yang meletus di dalamnya. Mata Xiaoyan tetap terpaku pada kabut yang menyala dengan semburan cahaya keemasan. Tidak peduli seberapa tebal kabut itu, cahaya kekuatan boneka iblis langit menembus segalanya. Dengan kekuatan ini, bahkan Dozun bintang 9 pun tak bisa meremehkannya. Sementara pertempuran besar mengguncang langit di sisi itu, Xiaoyan beralih memandang ke arah lain. Di sana, Sun Er tengah bertarung melawan Hunya. Dari keadaan yang terlihat, Hunya mulai terdesak. Kekhawatiran Xiaoyan perlahan sirna. Kekuatan Sun Er sudah mendekati puncak Dozun bintang 9. Hunya hanya di puncak bintang 8. Jika diberi waktu, Sun Er bisa menghabisinya. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Kalau bisa, kita harus menghabisi mereka berdua di sini. Mereka bagian dari generasi muda klan Hun. Kehilangan mereka akan jadi pukulan telak. Sudah sebulan Xiaoyan dan Sun Er memburu dua orang ini. Berkali-kali mereka bertarung, namun lawan selalu licik dan menghindar dari konfrontasi langsung. Kini, saat akhirnya tiba. Saat niat membunuh mulai memenuhi hati Xiaoyan,
ledakan mengguncang langit. Suara ledakan itu memecah keheningan, mengguncang awan hitam yang berat di atas sana. Riak kekuatan yang mengerikan meledak ke segala arah, mencabik-cabik langit. Cahaya keemasan dan douci hitam melesat keluar, saling membelit dan meledak di udara, menciptakan pancaran cahaya laksana kembang api raksasa. Awan hitam pun hancur. Dua sosok mencuat dari dalamnya, terpental mundur sejauh 100 meter sebelum akhirnya berhasil menstabilkan posisi mereka di udara. Mata Xiaoyan menyipit tajam. Pandangannya langsung menangkap kondisi dua sosok tersebut. Boneka iblis. Langit tampak mengalami kerusakan ringan. Beberapa bekas telapak tangan terlihat samar di tubuhnya. Rupanya, selama pertempuran sengit tadi, ia menerima sejumlah serangan keras dari Hun Li. Namun, boneka iblis langit saat ini jauh lebih kuat dibanding masa lalu. Jika tidak, tubuhnya mungkin sudah meledak. Sebaliknya, kondisi Hun Li jauh lebih buruk. Rambutnya acak-acakan, pakaian compang-camping, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Ia jelas menderita kekalahan. Metode bertarung brutal yang selama ini jadi andalannya tak berguna melawan boneka yang tak mengenal rasa sakit. Setiap pukulan saling dibalas, tapi boneka iblis langit tidak menunjukkan reaksi apapun. Sementara Hun Li, meski bertarung mati-matian, adalah tubuh berdarah daging, dan tubuh fisik selalu kalah dalam pertukaran daya tahan seperti ini. Brengsek, dari mana dia mendapatkan boneka sekuat ini? Hun Li menggeram dengan wajah geram, napasnya memburu. Ia menatap tajam boneka setan langit yang perlahan mundur ke sisi Xiaoyan. Pertarungan ini membuatnya frustasi. Meski telah mengaktifkan Tato Klan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, serangannya tak berdampak berarti. Xiaoyan menyunggingkan senyum tipis dari kejauhan. Ia mengangkat tangannya dan menjentikan jari. Boneka setan langit kembali menyerbu ke depan dengan kecepatan mengerikan. Tubuhnya seperti peluru hidup, meluncur ke arah Hun Li tanpa ampun. Wajah Hun Li langsung memucat saat aura menekan dari boneka itu kembali menghantamnya. Namun sebelum tabrakan berikutnya terjadi, beberapa sosok melesat dari kejauhan sambil berteriak panik. Celaka, badai besar makam surgawi datang. Cepat pergi, kalau badai itu menyapu, bahkan Dozun puncak pun tamat. Suasana pertempuran langsung berubah. Sementara kelompok Xiaoyan mulai mendominasi, bahaya baru datang dari Cakrawala. Awan energi yang padat berputar cepat, membentuk pusaran raksasa. Suara desingan angin mengisi udara, disertai tekanan dahsyat yang membuat orang merinding. Di sisi lain, Sun Er meluncurkan pukulan telapak yang dipenuhi api emas ke dada Hunya. Hantaman itu memukul Hunya mundur. Ia terbatuk darah, tubuhnya terguncang dan melayang jauh ke belakang. Saat Sun Er hendak mengejar untuk memberikan serangan akhir, tatapannya membeku. Sebuah garis cahaya terang, berkilau dan menyilaukan, menyambung langit dan bumi dari kejauhan. Arah badai itu mengarah lurus ke arah mereka. Itu badai energi besar makam surgawi, seru Sun Er. Wajahnya berubah serius. Ia segera menoleh dan berteriak, "Xiaoyan, kita harus pergi." Xiaoyan menoleh. Begitu melihat badai yang mendekat, pupil matanya menyempit. Ia tanpa ragu mengangkat tangannya, memanggil kembali boneka iblis langit. Dalam sekejap, tubuhnya melesat ke sisi Sun Er. Lalu keduanya terbang menuju pintu masuk tingkat ketiga dengan kecepatan penuh, meninggalkan Hun Li dan Hunya yang terpaku. Badai, energi. Hunya terdiam, napasnya berat. Ia menatap Cakrawala dan tubuhnya gemetar. Tanpa berkata-kata, ia bertukar pandang dengan Hun Li, lalu mereka pun ikut melarikan diri. Bukan karena takut pada Xiaoyan, melainkan karena mereka tahu, jika sampai tertelan badai ini,
nyawa mereka pasti berakhir. Dalam waktu yang sangat singkat, langit dan tanah menjadi penuh kekacauan. Dari segala penjuru, sosok-sosok mulai bermunculan. Mereka adalah para petarung yang sebelumnya bersembunyi. Tapi kini, semuanya berbalik arah dan berlari tanpa peduli apapun. Tanah yang tadinya sunyi dan mati kini seakan hidup dan bergetar. Namun bukan karena kehidupan, melainkan karena ketakutan yang menyebar dari badai kematian yang datang menggerus langit. Tanah yang sunyi bergemuruh hebat. Di kejauhan, badai energi hitam pekat menyapu dengan kecepatan mengerikan, menghancurkan ruang di jalurnya. Apa itu? Xiaoyan yang mengikuti Sun Er merasakan tekanan mengerikan dan bertanya serius. Badai energi makam surgawi, jawab Sun Er cepat, suaranya tegang. Bencana alam paling mematikan di sini. Bahkan Dozun puncak bisa mati tersapu. Kita harus segera pergi. Badai ini meluas ke seluruh tingkat kedua. Kita hanya bisa selamat jika masuk ke tingkat ketiga, dimengerti. Xiaoyan mengangguk cepat. Sekilas, dia melihat dua sosok di belakang, Hunya dan Hunli, mengejar dengan susah payah. Namun tak ada waktu memikirkan mereka. Badai itu mendekat terlalu cepat. Tiba-tiba, dari kejauhan, banyak bayangan hitam berlari menuju mereka. Hah? Yang lain juga ada di sini? Xiaoyan sempat melirik. Dua sosok mendekat cepat. Seorang pria dan wanita bercadar merah. Haha, saudara Xiaoyan, cepat juga kau! Seru pria itu. Huoshuan dari klan Yan mendekat sambil tertawa. Xiaoyan membalas dengan senyum dan menangkupkan tangan. Kakak Huoshuan juga cepat. Tanpa banyak bicara, Huoshuan dan wanita bercadar itu langsung bergabung. Tatapan mereka sempat terkejut melihat aura Xiaoyan. Kau sudah maju? Tanya Huoshuan heran. Xiaoyan hanya tertawa kecil. Sedikit keberuntungan. Diam-diam, Huoshuan dan wanita itu saling bertukar pandang. Setengah tahun di makam surgawi, dan kekuatan Xiaoyan melonjak drastis. Ini sungguh menakutkan. Mata Huoshuan melirik ke belakang. Orang klan Hun itu juga mengejar. Kami sudah saling memburu selama sebulan. Sayangnya, badai ini merusak rencana kami. Jawab Xiaoyan santai, seakan itu bukan masalah besar. Huoshuan terkesiap dalam hati. Duo Hunya dan Hunli yang seharusnya sangat kuat, ternyata tidak mampu menjatuhkan Xiaoyan dan Sun Er. Badai ini akan menyapu seluruh tingkat 2. Kita harus masuk tingkat ketiga sebelum tertangkap. Huoshuan berbicara cepat. Bagaimana kalau kita bergabung sementara, saudara Xiaoyan? Tentu. Xiaoyan menyeringai. Dalam situasi ini, lebih banyak sekutu berarti lebih besar peluang bertahan hidup. Tanpa perlu banyak kata, keempatnya mempercepat langkah. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan, menembus badai energi yang mendekat dengan kecepatan kilat. Sementara itu, jauh di belakang, wajah Hunya gelap. Melihat Xiaoyan bergabung dengan Huoshuan, membuat hatinya tenggelam dalam kemarahan. Menjijikan, tapi senanglah sejenak. Saat kita sampai ke tingkat ketiga, kalian semua akan menyesal. Aura buas memancar dari tubuhnya. Bersama Hunli, mereka memaksakan kecepatan hingga tubuh mereka hanya tampak sebagai bayangan hitam yang mengerikan, memburu pintu masuk tingkat ketiga dengan niat membunuh. Pelarian demi pelarian berlanjut hampir setengah hari penuh. Sepanjang waktu itu, kelompok Xiaoyan terus memacu kecepatan hingga batas kemampuan mereka. Akibatnya, doki mereka terkuras sampai ke tingkat berbahaya. Untungnya, beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi, memungkinkan doki mereka terisi kembali, walau rasa lelah tetap menggerogoti pikiran mereka. Badai energi mengerikan yang mengejar dari belakang seolah menjadi sabit dewa kematian. Tekanan yang mencekik itu membuat mereka tidak berani lengah sedikit pun. Tiba-tiba, suara Sun Er memecah ketegangan. Xiaoyan,
Kita hampir sampai di pintu masuk lantai 3, serunya sambil menatap tajam ke depan. Mendengar itu, semangat Xiaoyan dan Huo Xuan yang hampir terkuras langsung berkobar lagi. Mereka merasakan dengan seksama arah yang ditunjuk, dan memang ada tekanan energi samar yang menyelimuti kejauhan sana. "Ayo, tingkatkan kecepatannya!" Xiaoyan berseru lantang. Dengan lambaian tangannya, sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya, meluncur melesat bagai meteor ke arah yang dituju. Di belakang mereka, kelompok Hunya yang menyadari perubahan itu pun mempercepat gerakan. Mereka yang semula kelelahan kini kembali bersemangat, memacu diri dengan sekuat tenaga. Di ujung cakrawala, perlahan-lahan tampak sebuah tirai energi raksasa. Tirai itu menjulur dari langit hingga membelah tanah, menyerupai dinding surgawi yang kokoh. Di depan tirai tersebut, 4 sosok duduk bersila. Salah satunya mengangkat kepala, matanya tajam mengamati kejauhan. Mereka datang bersama badai energi itu, gumamnya pelan. Seperti yang diduga, seorang pria berjubah perak mendesah, sedangkan pria kekar di sampingnya mengerutkan mulut. "Gujen, kau masih bisa tenang. Itu badai energi. Kalau kita tersapu, tamat kita semua." Guzen tersenyum tipis. "Bukan berarti aku tak khawatir, hanya saja panik tak akan berguna. Lagi pula, Jenderal Qingyang ada di sini. Dengan dia, kita masih punya harapan." Pria berpakaian hijau yang tadinya bermeditasi ikut membuka matanya. Ia menatap tajam ke arah badai yang menggulung di kejauhan. Tirai energi sudah memadat. Kita harus menghancurkannya secara paksa. Tapi kita berempat saja tak cukup. Kita perlu menunggu yang lain. Guzen tertawa kecil. "Kau takut terlalu lelah sebelum masuk ke lantai ketiga, kan?" Pria hijau itu tersenyum, tidak membantah. Perlahan ia bangkit berdiri, menajamkan pandangan. Shun dan kelompoknya sudah tiba. Beberapa kilatan cahaya menembus langit. Dalam sekejap, kelompok Xiaoyan, Huo Xuan, dan lainnya mendarat di depan tirai energi. Mereka terkejut melihat 4 sosok yang sudah menunggu. "Gu Qingyang, kalian benar-benar cepat." Huo Xuan bergumam, mengangkat alis. "Kakak Qingyang, kenapa kalian belum masuk? Badai energi sudah sangat dekat." Shun bertanya dengan nada cemas. Gu Qingyang tersenyum tenang. "Tirai ini telah mengeras. Kita harus menghancurkannya bersama-sama." Matanya sempat melirik Xiaoyan, seolah menemukan sesuatu yang menarik, lalu beralih lagi ke Shun. "Kau baik-baik saja?" "Kami hanya sempat bertarung dengan 2 orang klan Hun selama sebulan. Tidak ada masalah," jawab Shun dengan santai. Mendengar itu, kening pria berbaju hijau berkerut dalam. Mata Guzen juga menjadi dingin. "Mereka berani menyerangmu?" Pria berjubah perak bertanya datar, namun sorot matanya mengandung niat membunuh. Shun hanya tersenyum kecil. Saat itu, banyak sosok lain berkelebat dari belakang, mendarat satu persatu dengan ekspresi letih, namun waspada. Hunya dan Hunli masih menjaga jarak, tampak ragu mendekat. Melihat mereka, Xiaoyan mengerutkan kening dan berbisik rendah, "Bukan saatnya bertarung. Kita harus fokus menembus tirai." Pria berpakaian hijau juga memahami situasi. Ia melangkah maju, suaranya tegas namun tenang. "Semua pasti sadar keadaan kita. Tirai cahaya menuju tingkat ketiga ini sudah membatu. Kita harus menghancurkannya bersama. Jika tidak, saat badai energi tiba, kita semua akan binasa di sini." Semua orang diam sejenak, kemudian perlahan mengangguk. Saat ini, pilihan mereka hanya satu, menembus masuk atau hancur bersama badai. Gu Qingyang tersenyum setelah melihat semua orang menganggukkan kepala, tanda persetujuan mereka. Tanpa basa-basi lebih lanjut, dia melirik badai energi yang menggulung di kejauhan dan berkata, "Karena tak ada yang keberatan, mari kita mulai. Ini adalah usul saya, jadi kita yang pertama bertindak."
semua orang akan bergantian nanti. Tapi ingat, jangan salahkan saya jika ada yang merasa terganggu. Kalau ada yang berniat bermalas-malasan atau memiliki niat buruk, saya tidak akan segan-segan bersikap kasar. Dia menatap setiap anggota kelompok itu. Matanya akhirnya berhenti pada Hunya dan Hunli. Wajahnya yang tersenyum tetap dingin dan acuh tak acuh. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya, anggota klan Lei, yang dikenal sebagai salah satu dari 8 klan kuno, kemudian membuka mulut. "Jenderal Qingyang, jangan khawatir. Kita semua sekarang berada di perahu yang sama. Siapapun yang berniat menenggelamkan perahu ini, tak akan dibiarkan lolos begitu saja." Gu Qingyang tertawa kecil. Matanya tetap menyapu semua orang di ruangan itu. "Haha, terima kasih banyak." Setelah itu, dia menoleh ke arah Gu Zhen dan 2 orang lainnya yang sudah siap. "Ayo bertindak dulu. Xiaoyan dan Xun kalian akan menjadi yang terakhir." Xiaoyan mengangguk pelan saat matanya bertemu dengan pandangan Gu Qingyang. Dia paham, Gu Qingyang menempatkan mereka terakhir agar dapat mengawasi gerak-gerik Hunya dan kelompoknya dengan lebih leluasa. "Baiklah, mari kita mulai." Pria berjubah perak itu tertawa, mengisyaratkan dimulainya aksi. Dengan mantap, dia melangkah maju menuju tirai cahaya yang kokoh. Keempat orang itu bersatu. Doqi mereka berkumpul dengan cepat. Energi mereka meledak menjadi banyak pilar douqi yang besar dan ganas, menghantam tirai kristal dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan gabungan mereka sangat menakutkan. Meskipun tirai cahaya itu tampak keras dan tidak tergoyahkan, serangan mereka memicu retakan besar, mengeluarkan suara gemuruh. Seketika, sebuah lubang berukuran 10 kaki muncul di tengah tirai tersebut. Bang bang bang. Semua orang menghela napas lega saat melihat serangan itu efektif. Keempatnya tak berhenti begitu saja, kembali melancarkan serangan berikutnya. Tangan mereka dilapisi dengan douqi yang cemerlang, seperti bilah tajam yang menusuk dengan kejam ke dalam dinding kristal. Pecahan energi padat terus melesat keluar, seperti mesin bor yang tak terhentikan. Terowongan yang mereka buat semakin dalam, menggali lebih jauh dan lebih dalam. "Apa?" Para penonton mengamati dengan kagum, sementara Gu Qingyang dan 3 orang lainnya tetap bekerja tanpa henti. Tenaga mereka semakin terkuras, namun mereka tidak mau menyerah begitu saja. Selama 10 menit, mereka akhirnya berhenti. Keringat membasahi dahi mereka. Mereka menoleh dan memeriksa hasil kerja keras mereka. Terowongan sepanjang 10 kaki kini terbentang di depan mereka. Tirai tipis ini memiliki lebar lebih dari 1000 kaki, dan meskipun mereka telah bekerja keras, akan memerlukan lebih dari 1 jam untuk melewatinya, bahkan jika mereka terus menggali tanpa henti. Jika hanya ada 1 atau 2 orang yang bekerja, proses ini bisa memakan waktu berhari-hari. "Jenderal Qingyang, izinkan kami melanjutkan." 2 orang dari klan Lei melangkah maju dengan senyum di wajah mereka. Meski mereka paham kelompok Gu Qingyang masih bisa melanjutkan, mereka memilih untuk menghemat kekuatan mereka. Hubungan antara 8 klan kuno memang tak selalu seakrab yang terlihat. "Haha, kalau begitu kami serahkan pada saudara Lei Luo." Gu Qingyang tertawa, kemudian mundur bersama 3 orang lainnya. 2 anggota klan Lei melangkah maju dengan mantap. Tangan mereka terbungkus cahaya petir yang menyilaukan. Mereka mengeluarkan teriakan pelan, lalu dengan kekuatan luar biasa, menghantamkan serangan mereka. Badai energi semakin dekat. Sementara itu, kelompok Xiaoyan bergerak lebih jauh ke dalam terowongan. Xiaoyan, yang berada di belakang, menoleh sejenak ke arah pintu masuk terowongan. Dari luar, tekanan energi semakin menguat, dan suara desiran angin yang tercipta oleh badai energi mulai terdengar semakin jelas. Sepertinya mustahil untuk menerobos badai energi itu. Xun tersenyum, berusaha menenangkan Xiaoyan dengan tatapan lembut. "Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu seperti ini, dipadatkan?"
Xiaoyan tersenyum. Tangannya menyentuh kristal energi yang keras di sampingnya. Energi yang mengalir dalam kristal itu begitu kuat dan padat, membentuk tirai energi yang luas ini. Ya, kabarnya tirai cahaya di sini sudah mengeras bahkan sejak 8 klan pertama kali datang ke sini. Tahun-tahun berlalu, namun energi padat ini belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Shun Er mengangguk pelan, menjelaskan. Xiaoyan mendesah pelan. Makam surgawi ini memang penuh misteri. Gumamnya, matanya menyapu ruang gelap di sekitar mereka. Terowongan energi semakin memanjang, dan meskipun percakapan antara Xiaoyan dan Shun Er berlangsung, kelompok mereka mulai merasa ketegangan yang semakin meningkat. Tim dari klan Lei, meski berusaha keras, tidak dapat bersaing dengan kelompok Gu Qingyang yang lebih terlatih. Jarak mereka sekarang hanya sekitar 50 kaki dari kelompok depan. Meskipun begitu, mereka terus bergerak maju, bergiliran melangkah, dan semakin dalam ke dalam terowongan yang seakan tak berujung. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras mengguncang terowongan. Semua orang merasakan getaran hebat dari tirai cahaya energi yang melindungi mereka. Suara itu menggema, seolah seluruh terowongan bergetar. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Bahkan Shun Er yang biasanya tenang kini merasakan ketegangan yang membekas. Mereka tahu, jika berada di luar, badai energi ini bisa mengubah mereka menjadi debu dalam sekejap. Badai energi datang, kata Gu Qingyang, alisnya berkerut, wajahnya serius. Kita harus mempercepat perjalanan kita. Segera, kelompok Huosuan yang berada di depan mulai meningkatkan kecepatan. Xiaoyan dan Shun Er turut mengikuti, memecahkan lapisan kristal dengan kecepatan yang mengesankan. Meski lapisan kristal itu tampak keras, bagi Xiaoyan yang memiliki api surgawi, memecahnya bukanlah tantangan besar. Namun, pergerakan mereka tidak luput dari perhatian. Mata Xiaoyan sesekali beralih ke dua orang dari klan Yao. Seorang pria dengan garis misterius di pakaiannya dan seorang wanita berpakaian seksi. Keduanya tampaknya berada di bintang ke-7 kelas Douzun. Mereka mengawasi Xiaoyan dengan tatapan yang tidak ramah, seolah menganggapnya rendah. Xiaoyan hanya menyeringai, menyadari bahwa ini adalah cara orang-orang dari klan kuno melihat manusia biasa. Apa? Xiaoyan mendengus pelan saat gemuruh dari dalam terowongan terus terdengar, semakin keras. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada dinding kristal di sebelah kiri mereka. Sesuatu yang tidak biasa terasa. Dengan cepat, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menyentuh dinding kristal itu. Ia terkejut menemukan lapisan cairan energi samar yang merembes dari celahnya. Ini, pikirnya, matanya menyapu dinding kristal di sekitar mereka. Tanpa memberi peringatan, ia menjentikan jarinya. Dua pilar energi memanjang dari ujung jarinya dan menyentuh dinding kristal, merasakan tekanan yang semakin meningkat. Tindakan Xiaoyan menarik perhatian banyak orang. Mereka semua berhenti sejenak, memandangnya dengan heran. Bahkan dua orang yang membuka terowongan di depan mereka ikut berhenti, kebingungannya jelas. Xiaoyan? Suara Gu Qingyang terdengar, nada sedikit khawatir. Namun, Xiaoyan tidak memperdulikannya. Ia tetap mengamati dinding kristal dengan penuh perhatian, ekspresinya serius. Dinding kristal sedang menutup. Ucapnya pelan, namun suaranya penuh penekanan. Suasana langsung menjadi sunyi. Semua orang saling berpandangan. Ekspresi mereka berubah menjadi panik. Gu Qingyang segera mengikuti langkah Xiaoyan, menciptakan dua pilar energi dan merasakan sendiri. Ia menyadari ada tekanan yang sangat kuat, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Apa ini? Gu Qingyang menggertakkan gigi, wajahnya kini muram. Tiba-tiba, Gu Zhen, salah satu anggota klan Gu, berjalan cepat ke sisi dinding kristal dan meraihnya. Ada sesuatu yang aneh di sini. Teriaknya, wajahnya tegang. Dengan satu gerakan kejam,
Guzen menghancurkan dinding kristal itu. Garis retakan muncul, dan sebuah benda putih salju yang bergerak perlahan terlihat di dalamnya. Cairan lengket merembes keluar, menutupi permukaan dinding kristal sebelum dengan cepat mengeras, membentuk lapisan energi tipis yang melindungi area tersebut. Ini, Xiaoyan menghela napas. Matanya terfokus pada benda-benda kecil yang tampak seperti serangga. Mereka bergerak sangat cepat, seperti cacing yang memadatkan dinding kristal. Ini adalah serangga yang memperbaiki dinding kristal. Ketika Xiaoyan berbicara, sebuah perasaan dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Matanya menyapu tirai cahaya yang mengelilingi mereka. Bagaimana mungkin serangga-serangga kecil ini mampu menciptakan tirai energi yang begitu besar? Gu Qingyang dan yang lainnya mulai merasakan kengerian yang sama. Wajah mereka perlahan berubah pucat. Serangga pemakan purba, seru Gu Qingyang. Suaranya bergetar dan wajahnya kini dipenuhi rasa takut yang mendalam.